Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Mediva. Selanjutnya untuk doa secara Kristen akan dipandu oleh Kak Rizka. Kepada Kak Rizka, kami persilakan. Baik, untuk yang beragama Kristen, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh beraktivitas dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan FGD kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melancarkan setiap agenda yang telah dipersiapkan Divisi Litbang, mulai dari awal hingga berakhirnya kegiatan ini nanti. Inilah doa dan permohonan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Rizka. Nah mungkin sebelumnya teman-teman yang bisa on cam bisa ya dimohon untuk on cam. Oke. Oke, langsung aja selanjutnya kita ada kata sambutan dari Kak Jessica sebagai penanggung jawab acara kita pada malam hari ini. Kepada Kak Jessica kami persilakan. Oke. Halo, kedengaran suaraku? Halo Kak, dengar Kak. Oke. Makasih Kak Kalista. Sebelumnya perkenalin aku Jessica Gultom dari Ilmu Komunikasi Stambuk 2018. Sekarang menjabat sebagai anggota Divisi Litbang Imajinasi periode 2020-2021. Yang aku hormati Bang Adam selaku Ketua Umum Imajinasi beserta jajarannya, dan juga yang aku hormati Kak Gina selaku Ketua Divisi Litbang, dan juga yang aku banggakan teman-teman mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Angkatan 2020, selamat datang. Selanjutnya, aku mau ucapin terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman pengurus Imajinasi, mahasiswa baru 2020 yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara FGD tahun 2020 yang bertemakan Kampus New Journey. Semoga acara ini berjalan lancar hingga akhir, dan semoga melalui FGD ini tali persaudaraan, tali silaturahmi antar stambuk mahasiswa ilmu komunikasi dapat terjalin dengan baik. Begitu aja dari aku kembalikan ke Kak Kalista selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Jessica yang cantik. Selanjutnya kita ada kata sambutan dari Kak Gina. Kak Gina ini Ketua Divisi Litbang periode 2020-2021. Kepada Kak Gina kami persilakan. Gina masih termute. Maaf ya teman-teman, terima kasih Alista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di forum ini secara daring. Yang saya hormati Ketua Imajinasi Adamananta Noval, yang saya hormati seluruh pengurus Imajinasi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh panitia, khususnya Jessica, Halista, dan Dinda yang telah menyiapkan FGD ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang saya sayangi dan saya banggakan pada adik-adik 2020. Di sini saya hanya ingin memberi sedikit informasi mengenai FGD. FGD merupakan fokus group discussion, yaitu proses diskusi untuk mencari informasi, mengetahui hal yang spesifik melalui diskusi kelompok, yang dimana tema kita hari ini adalah New Campus New Journey, yang mau menyajikan informasi mengenai komunikasi USU buat adik-adik yang tidak bisa terjun langsung di tahun ini. Saya berharap hasil dari FGD ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik sekalian, serta terjalin hubungan baik antara adik junior bersama abang dan kakak senior, walaupun hanya secara daring. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti sampai akhir, dan tentunya tetap semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Gina.
Selanjutnya, terakhir kita ada kata sambutan dari Ketua Imajinasi kita periode 2020-2021 kepada Bang Adam. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mohon maaf, aku lagi di luar kalau ada bising. Pertama-tama, terima kasih kepada Jessica Gultom yang telah melakukan FGD di tahun ini, karena kita sama-sama tahu FGD tahun kemarin itu tidak terjadi karena akibat pandemi, dan terima kasih juga kepada Kadip Litbang sudah membimbing adik-adiknya dengan baik. Nggak banyak yang aku sampaikan, khususnya kepada adik 2019-2020, ikutilah FGD ini dengan baik, terima informasi yang disampaikannya dengan baik, sehingga dapat manfaatnya untuk kedepannya. Aku rasa adik-adik 2020 sangat penting FGD ini. Kenapa? Kalian sejauh ini masih kuliah online gitu, belum tahu gimana sih dunia kampus sebenarnya. Mungkin yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan Litbang nanti ini, gimana sih dunia kampus yang sebenarnya itu gitu. Jadi sebelum masuk ke dunia kampus yang sebenarnya gitu, adik-adik 2020 ini udah tahu gambaran dari kakak-kakak Litbang yang akan menyampaikan apa itu FGD. Jadi ketika adik-adik 2020 sudah di dalam kampus, adik-adik sudah tahu beberapa hal terkait dunia kampus yang seperti yang disampaikan oleh FGD-nya. Itu aja yang mungkin aku sampaikan. Lebih dan maafnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adam. Selanjutnya kita ada masuk ke acara inti kita nih teman-teman, yaitu di sini kita ada Kak Dinda yang akan menyampaikan beberapa materi yang bisa jadi bahan sharing kita hari ini. Kepada Kak Dinda, silahkan Kak. Ilmu komunikasi usul. Ya, terus. Hah? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materi FGD kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Puspita. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Stambu 2018. Di Imajinasi, saya merupakan anggota Litbang periode 2020-2021. Nah, untuk FGD 2020 kali ini, kita mengangkat tema New Campus, New Journey. Oke, selanjutnya, seperti apa sih dunia perkuliahan itu? Nah, dunia perkuliahan itu bukan hanya tentang melanjutkan pendidikan lalu mendapatkan gelar, tapi dunia perkuliahan kita akan memasuki lingkungan yang lebih besar dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Oke, Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan memaparkan hal-hal terkait dengan dunia perkuliahan. Nah, hal-hal apa aja sih yang terkait dalam dunia perkuliahan itu? Di dalam dunia perkuliahan ada beberapa hal terkait seperti mata kuliah, dosen, konsentrasi dalam jurusan, beasiswa di kampus, organisasi di kampus, dan layanan administrasi kampus. Nah, untuk FISIP sendiri, kita spesial nih teman-teman. Kenapa? Karena kita mempunyai layanan administrasi secara online yaitu ASA. Apa sih ASA ini sebenarnya? Nanti akan kita bahas lebih mendalam di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal terkait yang pertama yaitu mata kuliah. Nah, untuk adik-adik 2020 yaitu semester 1 ganjil, mata kuliah yang kalian pelajari itu masih sama dengan mata pelajaran yang ada di sekolah dulu. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, namun teman-teman juga mendapatkan mata kuliah pengantar nih. Mata kuliah pengantar apa aja sih? Yaitu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, pengantar ilmu politik, ada etika, ada pengantar antropologi, dan pengantar sosiologi. Untuk sistem ujian UTS dan UAS-nya, biasanya kita mengerjakan soal-soal esai. Namun beberapa dosen juga ada yang melakukan sistem ujian seperti memberikan tugas, membuat makalah, atau melakukan penelitian.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang dosen-dosen yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi nih. Mungkin beberapa dari dosen ini sudah ada nih yang teman-teman kenal karena mengajar di mata kuliah di kelas teman-teman. Untuk yang pertama itu ada Dr. Randa Dewi Kurniawati. Nah, Bu Dewi ini merupakan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Beliau juga merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar mata kuliah PKN dan Integrated Marketing Communication atau IMC. Selanjutnya ada Kak Emilia Ramadhani. Nah, Kak Emilia ini merupakan Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi. Beliau juga merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, psikologi komunikasi, dan beberapa mata kuliah ilmu komunikasi lainnya. Selanjutnya ada Dr. Andus Hendra Harahap atau biasa dipanggil dengan Bang Hendra. Nah, Bang Hendra ini merupakan Wakil Dekan 3 FISIP. Nah, Bang Hendra ini juga merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Biasanya beliau mengajar di mata kuliah Komunikasi Massa dan Komunikasi Politik. Selanjutnya ada Profesor Dr. Suwardi Lubis, biasa dipanggil dengan Prof. Suwardi. Nah, Prof. Suwardi ini merupakan guru besar Fisip USU. Selain itu, beliau juga merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, lalu beliau juga mengajar MPK dan beberapa mata kuliah lainnya. Selanjutnya ada Prof. Dr. Randa Luciana Andriani atau biasa disebut dengan Prof. Lucy. Nah, Prof. Lucy ini juga merupakan guru besar Fisip USU. Selain itu, beliau juga mengajar di mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi, Komunikasi Lintas Budaya, dan beberapa mata kuliah lainnya. Selanjutnya ada Dr. Andus Syafruddin Pohan atau biasa disebut dengan Pak Pohan. Nah, Pak Pohan ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah Hukum Media Massa. Selanjutnya ada Dr. Andus Humaizi atau biasa dipanggil dengan Pak Humaizi. Nah, Pak Humaizi ini biasa mengajar di mata kuliah MPS, MPK 2. Selanjutnya ada Dr. Sakyan Asmara atau biasa dipanggil dengan Pak Sakyan. Pak Sakyan ini juga merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah ilmu-ilmu politik seperti pengantar ilmu politik, komunikasi politik, dan beberapa mata kuliah ilmu komunikasi lainnya. Selanjutnya ada Dr. Andus Safrin atau biasa disebut dengan Pak Safrin. Nah, Pak Safrin ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah desain grafis. Selain itu, beliau juga mengajar di mata kuliah perencanaan kreatif periklanan. Selanjutnya ada Dr. Andus Amir Purba atau biasa disebut dengan Pak Amir. Pak Amir ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah pengantar sosiologi, lalu juga ada sosiologi komunikasi. Hadir. Selanjutnya kuliah pengantar psikologi, lalu psikologi komunikasi. Selain itu beliau juga mengajar di hukum. Ada Dr. Randa Fatmawardi Lubis atau biasa disebut Bu Fatma. Bu Fatma ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Lalu beliau juga mengajar di mata kuliah sosiologi komunikasi. Selanjutnya ada Dr. Randa Dayana. Nah, Bu Dayana ini juga dosen yang ada di ilmu komunikasi, mengajar di mata kuliah perencanaan media, teknik-teknik public relation, lalu ada Bu Nurbani. Nah, Bu Nurbani ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang biasa mengajar di mata kuliah komunikasi antar pribadi, lalu juga beliau mengajar di MPK 2, dan beberapa mata kuliah lainnya. Selanjutnya ada Dr. Andus Haji Danan. Pak Danan ini merupakan dosen senior ilmu komunikasi, teman-teman. Beliau biasa mengajar di mata kuliah etika. Semester 1, teman-teman pasti berjumpa dengan Pak Danan di mata kuliah etika.
Selanjutnya ada Dr. Andus Abdi Sitepu. Nah, Pak Abdi ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah kewirausahaan dan juga pengantar antropologi. Selanjutnya ada Bang Haris Wijaya. Bang Haris ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah fotografi dan komunikasi lintas budaya. Selanjutnya ada Kak Maulita. Nah, Kak Maulita ini biasa mengajar di mata kuliah keterampilan berkomunikasi, lalu beliau juga mengajar di pengantar sosiologi, komunikasi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Selanjutnya dengan Kak Puan. Kak Puan ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah Creative Thinking dan Fotografi. Lalu beliau juga mengajar di mata kuliah Pendapat Umum. Selanjutnya ada Bang Arif Mariski. Bang Arif merupakan dosen ilmu komunikasi yang biasa mengajar di mata kuliah kewirausahaan, pengantar antropologi, lalu beliau juga mengajar di mata kuliah Integrated Marketing Communication atau IMC. Selanjutnya, yang terakhir ada Kak Yovita Sabarina atau Kak Yovita. Nah, Kak Yovita ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang mengajar di mata kuliah MPK 2, lalu beliau juga mengajar di teknik-teknik public relation. Oke, selanjutnya setelah kita membahas dosen-dosen yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi, maka kita akan melanjutkan konsentrasi apa aja sih yang ada di dalam Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di dalam ilmu komunikasi kita mempunyai 3 konsentrasi. Yang pertama itu ada humas atau public relation, yang kedua itu ada jurnalistik, yang ketiga itu ada periklanan atau advertising. Nah, untuk mengambil konsentrasi ini, kita bisa melakukannya nanti di semester 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang beasiswa yang ada di kampus. Nah, untuk beasiswa yang ada di kampus, sebenarnya itu sangat banyak, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mencari informasi-informasi tentang beasiswa yang ada di kampus. Namun, saya memaparkan beberapa beasiswa yang bisa menjadi referensi untuk teman-teman jika berminat untuk mengikuti beasiswa ini. Nah, beasiswa itu ada beasiswa internal dan beasiswa eksternal. Beasiswa internal itu biasanya adalah beasiswa yang langsung dari USU. Itu seperti bantuan belajar mahasiswa atau BBM dan peningkatan prestasi akademik atau PPA. Nah, untuk beasiswa eksternal itu merupakan beasiswa yang dananya dari luar kampus atau dari perusahaan, bank, dan instansi-instansi lainnya seperti Bakti BCA, Tanoto Foundation, beasiswa Pertamina Sobat Bumi, beasiswa Basnas, beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi akun Instagram yang telah ada di slide. Teman-teman jika berminat bisa melihat rekomendasi-rekomendasi beasiswa dari @bkkd.usu atau teman-teman bisa melihat di pertamina.foundation atau di lembaga beasiswa Basnas @denbiusu. Nah, teman-teman bisa mencari informasi lebih mendalamnya dengan mengunjungi akun Instagram yang telah dipaparkan di slide ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi dalam kampus. Nah, organisasi dalam kampus ini kita mempunyai di ilmu komunikasi, di prodi ilmu komunikasi sendiri kita mempunyai HMJ. Apa sih HMJ kita? HMJ kita adalah Ikatan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi atau Imajinasi. Nah, Imajinasi ini merupakan HMJ yang ada di prodi Ilmu Komunikasi FISIP USU. Ada 3 naungan organisasi di bawah naungan Imajinasi. Yang pertama itu ada Prasta, yang kedua ada Siku, dan yang ketiga ada Fokus. Jika teman-teman berminat dengan public relation, teman-teman bisa bergabung di Prasta. Kalau teman-teman berminat di sinematografi, atau dunia perfilman, teman-teman bisa bergabung di Siku. Lalu, jika teman-teman berminat dengan fotografi, teman-teman bisa bergabung di Fokus. Nah, untuk mengetahui info lebih lanjutnya, teman-teman juga bisa kepoin nih di akun Instagram yang udah dipaparin di slide.
Dan untuk organisasi jurnalistik, jika teman-teman berminat dengan jurnalistik, kita punya program ilmu komunikasi mempunyai pers mahasiswa pijar. Nah, teman-teman yang tertarik dengan jurnalistik atau teman-teman yang tertarik dengan media, teman-teman bisa bergabung di pers mahasiswa pijar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang layanan yang aku paparin di awal tadi, layanan spesial, layanan administrasi spesial divisi USU itu apa sih? Yaitu ASA, aplikasi satu atap. Nah, aplikasi satu atap ini apa sih? Aplikasi satu atap ini merupakan aplikasi website untuk melakukan pelayanan administrasi secara online. Wilayah akademis dengan tagline, kini proses surat menyurat lebih mudah. Sangat jelas tujuannya teman-teman bahwa ASA ini mempermudah surat menyurat antar mahasiswa dengan tata usaha. Nah, untuk teman-teman tidak perlu khawatir nih kalau mau mengurus surat-surat, kalian bisa mengunjungi website ASA. Di slide aku sudah paparin websitenya, atau teman-teman bisa mencarinya di Google dengan mengklik ASA Visip USU. Nah, oke, selanjutnya kita bahas di ASA ini apa aja sih sebenarnya surat menyurat yang bisa diproses. Nah, banyak sekali surat menyurat yang bisa diproses melalui ASA. Ada 19 jenis surat wilayah akademis dan ada 5 jenis surat tentang kegiatan kemahasiswaan. Surat menyurat wilayah akademis itu seperti pengajuan ujian khusus, pendaftaran praktikum, permohonan aktif kuliah, permohonan pengunduran diri, permohonan keterlambatan pembayaran SPP, permohonan penundaan kegiatan akademik, permohonan membimbing skripsi, permohonan dan persetujuan judul skripsi, lalu permohonan pra-penelitian, permohonan izin penelitian, surat keterangan nilai, permohonan pengambilan ijazah, permohonan magang, permohonan undangan semprodosen, permohonan undangan ujian meja hijau, permohonan berhak mengikuti ujian, lalu ada permohonan bukti penyerahan skripsi, permohonan keterangan alumni, dan terakhir ada permohonan penerbitan karya ilmiah. Nah, untuk proses surat menyurat di wilayah akademis itu, teman-teman bisa memprosesnya melalui ASA. Lalu, untuk surat menyurat mengenai kegiatan kemahasiswaan, teman-teman bisa juga melakukannya melalui ASA. Apa aja sih surat-surat tentang kemahasiswaan itu? Ada 5. Yang pertama itu, keterangan akreditasi program studi. Yang kedua, ada permohonan mahasiswa aktif. Yang ketiga, jika teman-teman kehilangan KHS, KRS, atau KTM, teman-teman juga bisa memprosesnya melalui ASA. Lalu, ada surat izin tidak mengikuti perkuliahan, ada surat aktif kuliah. Nah, surat-surat tentang kegiatan kemahasiswaan ini biasanya dibutuhkan saat teman-teman mengurus untuk pendaftaran beasiswa. Nah, jadi teman-teman dipermudah nih melalui ASA. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal yang terkait dalam dunia perkuliahan. Saya kembalikan ke Kak Kalista selaku MC. Terima kasih Kak Dinda untuk informasi-informasi yang sangat bermanfaat yang sudah diberikan tadi. Nah, selanjutnya kita kan tadi udah disampaikan nih materi dari Kak Dinda. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman Ilmu Komunikasi 2020. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau mungkin butuh lebih tahu nih soal info-infonya yang telah diberikan Kak Dinda tadi. Oke. Maka dari itu kami akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman dari Ilmu Komunikasi 2020. Silakan diberikan pertanyaannya. Kami akan mengambil 3 pertanyaan pertama. Oke. Yuk. Oh ya, boleh on cam ya teman-teman. Yang mau nanya langsung dibuka aja mic-nya ya, dah. Oke, iya. Boleh langsung dibuka aja, langsung ngomong.
Yuk, ada nggak ya teman-teman dari komunikasi 2020 yang mungkin kurang paham nih tadi? Saya ingin bertanya. David ya. Apa tuh, David? Perkenalkan, nama saya David Missionary NP. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa saja syarat-syarat umum untuk bisa mengajukan beasiswa? Terima kasih. Terima kasih David. Itu kedengaran nggak suaraku? Dengaran, Kak. Dengar, Kak. Oke. Macet soalnya. Terima kasih David pertanyaannya. Ada lagi mungkin dari teman-teman komunikasi 2020 yang ingin bertanya? Saya, Kak. Siapa tuh? Perkenalkan, kan nama saya Griffin Angelina Tobing. Saya ingin bertanya, bagaimana yang maba ini mengakses asalnya tadi, Kak? Apakah harus ada syaratnya biar bisa masuk ke portalnya? Terima kasih. Oke. Ada kurang satu lagi pertanyaan. Yuk. Satu pertanyaan lagi nanti bakal langsung dijawab oleh Kak Dinda semuanya. Baru 2 pertanyaan kan tadi ya? Iya, Kak, baru 2 nih. Ayo, yang mau nanya lagi deh. Kayak mungkin cara mencari relasi di kampus tuh gimana sih, Kak? Atau Kak, saya ingin bertanya, Kak. Halo, Kak. Silahkan, Dek Tita Muna Safira. Nama saya Tita Muna Safira dari Ilmu Komunikasi B, ingin bertanya. Apa sih benefit yang kita dapat dari mengikuti organisasi yang ada di kampus tadi? Terima kasih, Kak. Oke, Dek. Terima kasih. Ini aku ambil alih ya, soalnya Kak Kalistanya lagi nge-freeze. Kak Dinda? Ya. Udah bisa dijawab, Kak. Oke, udah 3 pertanyaan terkumpul, bisa langsung dijawab oleh Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya adik-adik. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama nih. Ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari adik apa sih tadi yang nanya? Ada yang nanya, Kak, gimana sih kriteria umum untuk mendapatkan beasiswa? Nah, untuk mendapatkan beasiswa ini sendiri sebenarnya ada persyaratan di masing-masing beasiswanya gitu. Jadi misalnya nih beasiswa BBM. Kalau beasiswa BBM itu biasanya kita disuruh melampirkan surat keterangan kurang mampu. Lalu beasiswa PPA kita itu biasa melampirkan IP kita per semesternya gitu. Nah, untuk persyaratan beasiswa eksternal yang di luar kampus itu seperti Tanoto, Bakti BCA, mereka biasanya itu juga melihat IP, lalu biasanya punya persyaratan-persyaratan tersendiri. Jadi makanya tadi kami sudah maparin Instagram yang bisa kalian kepoi, persyaratan apa aja sih yang ada di beasiswa itu. Nah, seperti itu. Nggak ada secara spesifik gimana gitu, nggak ada. Paling nanti mereka menyuruh kita melampirkan surat-surat seperti surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan kurang mampu, atau KHS, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi dari Griffin ya yang nanya, Kak, apa sih emang ada gimana cara masuk ke website ASA ini? Nah, untuk mengakses atau
melakukan layanan administrasi di ASA, teman-teman bisa mengunjungi websitenya. Nah, sesudah masuk di websitenya, nanti teman-teman bisa login, nanti bakalan terpapar nih, bakalan ada daftar-daftar surat apa aja sih yang mau teman-teman urus. Nah, misalnya nih teman-teman ingin mengurus surat aktif kuliah. Nah, teman-teman bisa mengklik bacaan surat keterangan aktif kuliah. Nah, di situ nanti website ASA-nya akan menyuruh teman-teman misalnya nih men-scan KTM seperti itu. Jadi syarat masuknya itu melalui NIM teman-teman karena udah terdaftar melalui portal seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada pertanyaan dari siapa tadi, Tita ya? Tita yang nanya, Kak, apa sih benefit dari kita mengikuti organisasi di kampus? Banyak banget benefit yang bisa kita dapetin, Dek, kalau kita mengikuti organisasi yang ada di kampus. Salah satunya itu kita bisa melakukan pendekatan antar stambu. Misalnya nih, kalian bisa tahu senior kalian siapa aja. Selain itu, kalian juga mendapatkan pengalaman baru di organisasi itu. Kalian bisa mempelajari hal-hal yang kalian inginin. Misalnya, kalian masuk bergabung nih di organisasi Prasta karena kalian tertarik nih dalam public relation. Kalian bisa mempelajari lebih dalam seperti apa sih public relation itu selain pelajaran dari kampus. Kalian bisa mendapatkan pelajaran dari organisasi. Lalu kalian bisa mendapatkan teman-teman baru. Itu udah pasti sih kalian bisa mendapatkan teman-teman baru dan pengalaman baru. Itu sih benefit yang bisa kalian dapetin dari mengikuti organisasi. Saya kembalikan kepada Kak Lisa selaku MC. Terima kasih Kak Jessica telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada kata Kak Alia nih, katanya kita harus bersosialisasi biar CV nggak kosong, betul-betul. Jadi teman-teman dari komunikasi 2020 harus aktif ya, kita ikut UKM, ikut organisasi biar bisa dapat banyak relasi. Oh, terus ada Dinda Tambunan, Kak, kegiatan apa yang cocok untuk mahasiswa mageran? Apa? Tidurlah kalian. Apa? Enggak. Ada yang mungkin kakak-kakak, abang-abang mau jawab apa kegiatan yang cocok untuk mahasiswa mageran, Kak, Bang? Dihilangkan lah, Dek. Magerannya itu. Mau ngapain kalian kalau mageran? Nggak boleh mageran, kita kalau kuliah harus aktif, oke? Sedikit menjawab soal mageran boleh, Kak? Apa tuh, Bang? Nah, jadi benar kata Kak Jessica tadi, yang namanya mageran itu harus dihilangkan. Ibaratnya gini, saat kalian tidur, teman kalian udah satu langkah lebih maju di atas kalian, itu sih yang harus dipikirin. Jadi kalau misalnya ada saran nggak untuk mahasiswa mageran, sarannya kurangi magerannya, hilangkan, itu aja sih. Mantap, dari Abang. Katanya broadcasting. Ada dari Ananda Mawarni. Katanya nanti bakal ada konsentrasi broadcasting. Bener nggak? Nggak ada deh. Jadi di komunikasi USU cuma ada 3, ada jurnalistik, kehumasan, sama periklanan aja. Oke? Dari Ayu Irma, Kak boleh jelasin satu persatu mengenai fokus di komunikasi? Terima kasih, Bapak-bapak. Boleh jawab, Dinda? Tadi adiknya nanya fokus konsentrasi ya, Dek? Fokus konsentrasi yang ada di ilmu komunikasi ya? Tunggu dulu, yang nanya mana nih? Ayo munculkan dulu wajahnya. On cam yuk. Biar ada foto teman-teman kita semua.
Lanjut Kak Dinda. Gimana teman-teman, udah bisa dijawab? Adiknya yang nanya tadi yang mana sih? Ayu Irma namanya. Oke, Ayu nanya tadi, Kak fokus di komunikasi ya, di ilmu komunikasi apa aja? Tadi itu udah Kakak paparin nih, konsentrasi dalam ilmu komunikasi itu ada 3, Dek. Yang pertama itu ada humas, public relation, yang kedua itu ada jurnalistik, yang ketiga itu ada periklanan atau advertising. Nah, humas ini apa sih, Kak? Humas itu seperti divisi yang ada di perkantoran. Nah, setiap kantor atau setiap perusahaan pasti punya humas. Humasnya ini bertujuan untuk menjalin relasi dengan perusahaan lain. Oke, itu dia. Makanya di ilmu komunikasi ada pelajaran, nanti kalian bakalan mempelajari tentang bagaimana sih menjadi seorang public relation yang baik gitu. Lalu ada jurnalistik. Jurnalistik ini apa sih Kak sebenarnya? Nah, jurnalistik ini adalah konsentrasi yang berkaitan dengan media. Nah, kalau kalian berminat nih untuk masuk jurnalistik, misalnya kalian itu pengen jadi seorang penyiar atau pengen jadi wartawan, kalian suka nulis berita, suka mencari berita, suka investigasi. Nah, kalian bisa bergabung di konsentrasi jurnalistik. Lalu ada periklanan atau advertising. Nah, untuk periklanan atau advertising ini seperti pada umumnya, kalian bakalan biasanya itu orang-orang yang mengambil jurusan periklanan ini, dia memang tertarik dengan dunia periklanan. Dia tertarik dengan desain, dia tertarik dengan gimana sih menyampaikan, gimana sih pemasaran sebuah produk. Nah, gitu. Jadi, kalian bisa mengambil konsentrasi periklanan atau advertising. Sebelumnya maaf kalau kakak belum bisa menjelaskan lebih mendetailnya lagi karena di sini kakak juga belum memilih konsentrasi yang mana, belum terjun langsung ke konsentrasi itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kalista. Oke, jadi sudah terjawab ya Ayu pertanyaannya gimana itu. Selanjutnya ada Marco Simanjuntak. Kak mau nanya juga, lebih baik kita jadi mahasiswa kupu-kupu atau jadi mahasiswa yang gabung banyak organisasi tapi di organisasi itu dia tidak dapat benefit alias organisasinya cuma isi CV doang. Gimana Kak Jessica? Kak mau nanya, lebih baik kita jadi mahasiswa kupu atau mahasiswa gabung banyak organisasi tapi dia tidak dapat benefit di organisasinya. Gini ya Dek, menurut kakak sendiri kalau ikut organisasi itu nggak mungkin nggak dapat benefit. Nah, di setiap organisasi yang kalian ikutin itu pasti ada benefitnya, misalnya pengalaman baru, relasi baru, orang-orang baru. Jadi kalau ditanya lebih baik kita jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa yang banyak gabung organisasi, jawabannya ya mahasiswa yang gabung banyak organisasi tapi tetap mengutamakan kuliahnya ya. Jangan sampai waktu kuliah kalian terganggu karena organisasi, karena kuliah itu yang paling utama. Itu sih menurut aku, Kal. Bentar. Oke, berarti betul kata Kak Jessica, jadi organisasi itu penting, tapi kita juga harus aktif, maksudnya nggak cuma buat isi CV doang, jadi gunanya apa dong ikut organisasi, ya kan? Selanjutnya ada dari Sultan Maulana. Apa tuh? Apakah misalkan pengalaman kakak dalam mengikuti organisasi banyak mengganggu waktu kuliah, Kak? Sebenarnya tergantung teman-teman harus pintar milih organisasi sih. Jadi organisasi mana yang dia bisa menurut teman-teman nyimbangin sama kuliah sama organisasi. Jadi semuanya tuh harus seimbang, nggak bisa berat sebelah. Organisasi penting, kuliah penting. Jadi ya pintar-pintar teman-teman aja sih milih mana yang apa? Mana yang bisa balance. Wis, apalagi tuh?
Dari Dinda Tambunan, Kak, bagaimana cara bergabung di imajinasi? Adakah kriteria khusus? Gimana Bang Adam, Mas imajinasi Bang? Nah, Adam. Halo, aku boleh izin jawab nggak? Oke, Kak Gina. Oke, jadi buat adik-adik nih ya yang masuk imajinasi, sebenarnya imajinasi itu untuk semua ya, karena kan singkatan imajinasi adalah Ikatan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi kalau kalian ingin menjadi pengurusnya atau kalian mau bergabung menjadi pengurusnya itu, kalian harus mengikuti nanti itu ada yang namanya CIA. CIA itu adalah Communication in Action. Tunggu aja informasi dari kami, jika kalian memang berminat, kalian ikut dan kalian bisa langsung menjadi anggota biasa imajinasi. Baru kedepannya kalian bisa menjadi pengurus imajinasi seperti itu. Saya kembalikan ke Kalista. Terima kasih Kak Gina sudah membantu menjawab. Jadi itu ya jawabannya. Siapa tadi? Dinda. Selanjutnya ada Valencia. Kak, semester berapa sih bisa ngambil konsentrasi? Jadi konsentrasi itu bisa diambil di semester 6 ya teman-teman. Selanjutnya ada Tita Munasafira. Kak mau nanya lagi, kan ada tuh saat kita diberi kesempatan untuk mengikuti satu mata kuliah di luar jurusan. Di luar jurusan. Nah, kapan itu bisa dilakukan Kak? Ada semester berapa itu? Ya kan? Di luar jurusan gimana nih? Maksudnya di luar ilmu komunikasi. Ya nggak bisa lah teman-teman. Mungkin maksudnya gini. Oh, mereka kan 2019 ada tuh baru program baru yang kayak gitu tuh. Yang mereka bisa ngambil mata kuliah di luar jurusan mereka. Kebijakan kampus merdeka lebih tepatnya. Ya itu. Tapi belum tahu deh kapannya. Baru tahu aku. Ada program baru. Alia tadi mau nambahin apa Kak? Enggak, weh. Enggak, kakak kira kayak pertanyaan yang di luar konsentrasi, sorry, salah baca. Kalau yang dimaksud di luar konsentrasi itu biasanya semester 3, maksudnya ngambil matkul atas gitu kan, kayaknya tuh semester 3 udah bisa ya. Ada terakhir nih dari Sultan Maulana Ibrahim, Kak mau nanya sekali lagi Kak, apa tuh? Apakah ada saran dari Kakak agar kita bisa memanajemenkan waktu yang baik ketika kita sedang mengikuti organisasi? Karena terkadang kan kita juga banyak tugas, ada kelas mendadak gitu Kak. Apa ya? Izin jawab boleh? Boleh, silakan. Nah, sebenarnya Dek, untuk memanage waktu itu tergantung di diri kita masing-masing gitu. Kita lihat dulu nih, misalnya mata kuliah ini tuh wajib dan itu harus kita ikutin. Tapi ada acara di organisasi kita. Kalian pasti kalian bisa mikir tuh, ini wajib. Sedangkan kan awalnya itu kalian masuk kuliah ya pengen kuliah gitu. Jadi ya tentuin dulu prioritas kalian di mana gitu. Kalau memang dari awal prioritas kalian itu di kampus, ya udah ikutin kampusnya. Tapi kalau memang niat kalian, prioritas kalian itu bukan kampus atau kalian ya masih coba-coba aja gitu, ya itu balik lagi ke kalian gitu. Untuk memanage waktu sebenarnya tergantung diri kita sendiri sih. Banyak orang yang bisa memanage waktu walaupun dia kuliah, dia juga mengikuti banyak organisasi, tapi dia bisa mengikuti semuanya gitu. Karena ya dia tahu yang mana yang harus dia prioritasin, seperti apa dia menjalankan keseharian dia, seperti apa dia membagi waktu gitu. Itu sebenarnya tergantung ke kitanya lagi, Dek. Gitu. Balik ke Kak Kalista. Kalista izin menambahi dong, boleh nggak? Iya Kak. Oke. Jadi pesan aku buat adik-adik, kalau misalnya aku pengen sibuk nih di kampus gitu ya, dengan organisasi A, B, C, D. Sebenarnya kayak kan kita tahu ya kemampuan kita tuh di mana. Kita tuh bisa nggak sih kalau ngerjain sesuatu tuh multitasking, kita bisa kuliah, kita bisa fokus sama organisasi juga, kita bisa kita bisa bagi waktu untuk hangout bareng teman-teman. Itu kan kita tahu ya kemampuan masing-masing diri kita tuh kayak mana. Kita bisa nggak sih orang yang memanage waktu? Kita bisa nggak sih
kerja dengan deadline dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya saran dari aku, kayak mana caranya untuk memanage waktu? Yang pertama, kita tuh harus tahu kemampuan diri kita. Jangan sampai kita salah masuk organisasi. Kita masuk di organisasi yang ternyata punya pressure lebih nih, sehingga kita dalam pengerjaan organisasi ataupun perkuliahan jadinya kayak teter gitu loh. Jadi kayak bingung nih mana yang harus kita kejar duluan gitu. So, aku rasa juga kayak kalau misalnya dibilang ilmu yang kita dapat di perguruan penting atau enggak, ya pasti penting. Ilmu yang kita dapat di organisasi, pengalaman yang kita dapat di organisasi juga penting. Nah, tapi dua-dua ini juga punya kelemahan. Tidak 100% apa yang kita dapat di kuliah akan kita laksanakan waktu kita kerja, dan tidak 100% juga semua pengalaman yang kita dapat di organisasi bisa kita gunakan di dunia pekerjaan. Nah, jadi kayak kita tuh harus punya balance nih. Makanya kita harus pandai-pandai ngebawa diri kita. Jangan sampai kita masuk ke organisasi cuman hanya untuk cuman hanya untuk sebuah title doang, kayak keren ya jadi anak ini, oh sibuk lah gini. Tapi di satu sisi egois kita tuh masih ada untuk hang out, untuk main-main dan lain sebagainya. Jadi ya itu pasti bakal keter sih ke perkuliahannya, kecuali kalau kita emang bisa membagi dua waktu tuh. Jadi kayak saran paling pentingnya adalah kita tuh harus benar-benar bisa memilih organisasi mana yang sesuai dengan kemampuan yang kita punya gitu loh. So, supaya nantinya tidak tidak mengganggu perkuliahan. Terus aku izin menjawab pertanyaan dari Nurul Sukma ini, boleh nggak sih, Kalista? Boleh Kak, silakan Kak. Maaf ya. Untuk pertanyaan Nurul, bedanya pergaulan di lingkungan SMA dan pergaulan di dunia kampus itu gimana ya? Satu, kalau misalnya di sekolah, kalau ini dari aku pribadi ya, ini pengalaman yang udah aku hadapin dari 7 semester aku kuliah. Pergaulan di SMA dan pergaulan di dunia kampus. Kalau aku ambil singkat ceritanya, SMA kalau kita kuliah, kita masuk sama-sama nih sama teman kita di tahun berapa, gitu. Misalnya tahun 2017. Kita sama-sama akan tamat juga di tahun 2020 dengan orang yang sama, dengan satu angkatan yang sama. Tapi kalau di dunia perkuliahan, kita masuk sama teman-teman kita nih satu angkatan di tahun 2020, bisa jadi tamatnya beda. Oke, kalau misalnya tamatnya itu di tahun 2024. Tapi ada yang awal bulan, ada yang di akhir tahun. Nah, itu kan beda ya. Jadi kalau perbedaan yang paling signifikan adalah kalau SMA kita masuk bareng, tamat bareng. Keluar dari sekolah itu bareng. Tapi kalau di kampus kita masuk sama, keluarnya beda. Itu yang paling membedakan antara dunia perkuliahan dan dunia sekolah. Terus kalau misalnya pergaulannya gimana? Aku kasih tips untuk kerja kelompok. Jadi ini adalah pengalaman pribadi aku. Kalau aku bilang, aku tidak menghina teman-teman sekelompok aku dulu, aku juga tidak menghina pergaulan kalian, tapi dari pengalaman pribadi aku adalah, aku punya satu geng, kayak untuk pergi bareng-bareng, tapi waktu pengerjaan kelompok, kayak cuma 1-2 orang yang bekerja. Dan waktu nilai keluar, malah yang nggak kerja itu nilainya lebih bagus gitu, karena faktor keberuntungan atau apa gitu. Jadi kayak mau marah juga nggak bisa, karena kita ngerasa itu teman kita main gitu kan selama kuliah. Kalau misalnya, dan jarang ada dosen yang menanyakan nih, teman kita tuh kerjanya apa, kita tuh kerjanya bagian mana, dan lain sebagainya. Aku rasa itu kalau di dunia perkuliahan itu lebih terasa nggak adilnya gitu loh. Itu bakal kalian rasain sih. Dan salah satu tips dari aku adalah kalau kerja kelompok, carilah yang benar-benar bisa bekerja sama kalian, bisa membantu kalian, bisa bisa sama-sama kerja gitu loh. Jangan cuma numpang nama. Toh nanti kalian juga nggak enak negur mereka, karena itu teman main kalian pasti berpikirnya kayak, udahlah ya nggak usah ditegur, nanti jadinya selek atau lain sebagainya. Tapi percayalah kalau di dunia perkuliahan jangan sampai kayak gitu, karena itu satu hal yang aku rasain dan nggak enak kali gitu loh untuk aku rasain. Aku jadinya jatuhnya kayak kerja sama 2 orang doang, tapi
tapi yang dapat nilai itu satu geng gitu. Itu kalau di dunia perkuliahan sih terasa kali ya gitu. Dan mungkin aku minta maaf kalau misalnya ada kawan sekelompok yang di sini yang lagi ikut FGD, tapi ya itu yang aku rasain. Maaf kalau jadi curhat, tapi itulah yang emang terasa di dunia perkuliahan. Jadi kalau misalnya tipsnya adalah cari teman-teman sekelompok yang emang mau bekerja, karena tugas sekolah sama tugas kuliah tuh beda sekali gitu loh, betul-benar beda, karena dosennya tuh jauh lebih spesifik, jauh lebih menilai detail, hal-hal kecil aja bisa dipermasalahin, dan hal-hal kecil sebenarnya itu yang buat susah dan buat capek dalam kerja kelompok. Itu sih kalau rasaku. Aku kembalikan ya ke Kalista. Ya, terima kasih Kak. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mau komunikasi 2020 tadi udah dijawab ya. Terima kasih Kak Jessica, Kak Dinda, Kak Gina, Kak Aya, Bang Ahmad yang tadi udah membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Selanjutnya kita ke kegiatan selanjutnya. Oke, jadi kan sebelum acara ini dimulai udah disebarkan ya form yang bisa diisi pertanyaan dari teman-teman yang mau komunikasi 2020 di grup ya kan. Nah, selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan dari teman-teman. Pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Kak Jessica. Kepada Kak Jessica, silakan. Oke, makasih Kak. Jadi kemarin kan udah di-share tuh link Google Form, di situ kalian bisa nanya. Jadi aku mau coba jawab ya satu-satu. Tapi sebenarnya ini yang nanya ini ada banyak banget, ada ratusan lah yang nanya. Di sini aku cuma pilih 10 ya. Kalau misalnya ya ratusan itu mau dijawab di sini sampai bulan depan juga nggak bakal kelar deh. Lanjut. Pertanyaan pertama itu dari Joshua Ananda Putra Simomora. Gimana sih kakak atau abang mengenai senioritas dan persaudaraan di ilmu komunikasi ini? Aku mau coba jawab ya. Bukannya maksud buat nyenengin kalian. Tapi memang senioritas di ilmu komunikasi itu nggak ada deh. Seniornya baik-baik, ramah-ramah. Nggak kayak misalnya aku kasih contoh ya, satu fakultas yang senioritasnya tuh kerasa banget. Itu contohnya tuh di Fakultas Pertanian. Itu tuh mereka di situ, kalau kalian yang belum tahu, maba di sana itu nggak boleh jajan di kantin pertanian. Jadi mereka jajan kemana Kak? Nah, mereka tuh mencar lah deh. Ada yang ke kantin perpus, ke kantin MIPA. Memang benar-benar nggak dibolehin jajan di kantin pertanian selagi masih maba. Tapi kalau di sini itu nggak ada. Tapi balik lagi, kalau misalnya nanti kita udah kuliah offline, kalian jangan sombong-sombong. Kalau ada senior lewat, disapa. Oke. Lanjut yang kedua. Bagaimana urusan dengan dosen PA di tengah kondisi pandemi ini? Pertanyaan dari Griffin. Halo Griffin. Ya online lah dek. Gimana lagi, sekarang semua serba online. Kecuali ada dosen PA yang minta didatangin langsung, baru didatangin dosennya. Tapi sejauh ini sih belum ada ya. Lanjut yang ketiga, apakah saya boleh tahu fasilitas apa aja yang ada di USU? Dari Ruli Yosepin. Bentar ya dek. Fasilitas di USU itu ada banyak. Yang pertama itu ada perpustakaan. Terus ada Linus. Linus itu bus lintas USU. Jadi karena USU ini lumayan luas, kalau jalan kaki dari pintu 1 ke pintu 4 itu lumayan jauh deh, lumayan capek. Jadi dari USU tuh disediain Linus
Terus ada halte-haltenya, dia bakalan berhenti di setiap halte. Itu biasanya 15 menit sekali ya. Terus ada Usuneta, itu jaringan internet gratis bagi mahasiswa USU. Terus juga ada Rumah Sakit USU, udah tahu lah ya, Rumah Sakit USU di depan gerbang 2. Terus ada auditorium, biasanya dipakai buat wisuda atau acara-acara resmi lainnya. Terus ada stadion mini. Terus di sebelah stadion mini tuh ada Gor Cikal namanya. Di situ ada lapangan voli, lapangan basket, badminton, tenis meja. Bagi yang suka olahraga ke situ ya. Terus juga ada RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, itu di Fakultas Kedokteran Gigi. Terus ada asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa ini biasanya untuk maba, tapi yang penerima bidik misi, setahu aku gitu. Kapan kuliah offline-nya, Kak, dari Devi Pramesti? Coba tanya Pak Nadim, Dek. Kapan kita kuliah online, Dek? Boleh nggak ngasih masukan dikit? Boleh, Bang. Bang masih bingung nggak? Ya. Oke, udah. Nah, melanjut ke yang soal senioritas tadi. Nah, jadi budaya yang biasa di mahasiswa itu kan ada yang namanya mahasiswa ngulang. Mahasiswa ngulang tuh ada 2 penyebabnya. Itu karena memang nilai dia tidak memenuhi di semester dia, sama satu lagi dia tidak mengambil mata kuliah pada saat semester dia. Kita katakan contoh semester 2 mata kuliahnya itu ada filsafat dan etika dan filsafat. Nah, kemudian dia tidak mengambil mata kuliah itu sehingga mewajibkan semester tahun depan dia mengambil itu. Nah, yang menjadi poinnya adalah bahwa jangan pernah mandang rendah sama mahasiswa yang ngulang gitu. Itu satu. Nah, jadi kayak misalnya ada senior kalian yang ngulang terus minta tolong segala macam, dibantu karena kita selama dunia kampus kita nggak tahu deh siapa yang bakal nolong kita nggak tahu siapa yang bakal bantuin kita gitu. Makanya budayanya tadi itu jangan pernah punya stigma buruk sama mahasiswa yang ngulang. Itu aja sih, karena beberapa dari mahasiswa yang lalu-lalu kemarin tuh jadi tuh ada kayak jokes gitu, kayak ya udah menganggap mahasiswa yang ngulang tuh adalah mahasiswa bodoh, mahasiswa apa enggak gitu. Karena kayak yang kalau kalian ingat kayak dibilang Kak Alia tadi, ada faktor keberuntungan dalam dunia perkuliahan ini. Pintar kalian, belajar kalian sampai jam 12 sampai subuh, sampai bengkak mata kalian ini. Tapi kalau kalian nggak beruntung, nilainya jelek juga, Dek. Makanya ada faktor keberuntungan. Jadi itu aja sih pesannya. Terima kasih. Makasih Bang Ahmad. Itu dia. Lanjut ya, Dek. Ini nanti tanya Pak Nadim ya, Dek ya. Apa aja sih, Kak, kegiatan di kampus? Dari Aisyah Dwi Putri. Kegiatan di kampus itu belajar, kuliah, ikut kegiatan yang di kampus, misalnya ada sosialisasi, atau kegiatan-kegiatan lainnya itu diikutin. Perlu kalian ingat ya, Dek, SMA, masa-masa sekolah dulu dengan kuliah itu beda. Pas kalian SMA itu semua diatur, pergi masuk sekolahnya jam berapa, pulang jam berapa, seragamnya apa, jam istirahatnya jam kapan gitu kan. Tapi kalau di kampus ini itu tuh nggak ada peraturan kayak gitu. Kalian mau kuliah situ, dosen tuh nggak bakal peduli kalian mau serius atau enggak. Yang penting nanti membuktiin itu di nilai akhir kalian di UTS dan UAS. Jadi serius aja gitu ngejalanin kuliahnya.
Lanjut, cara apa yang dilakukan agar waktu belajar kita itu efektif dengan kegiatan organisasi? Kayaknya pertanyaan ini tadi udah dijelasin ya, Dek, di sesi tanya jawab yang sebelumnya. Jadi pintar-pintar kita bagi-bagi waktu antara organisasi dengan kuliah, tapi yang paling penting itu tetap nomor 1 adalah kuliah. Tips buat maba khususnya yang paling penting harus dikerjain. Kalau maba yang paling penting ya belajar, Dek, mau ngapain lagi. Oke. Bagaimana prospek kerja ilmu komunikasi ke depannya? Terima kasih Kakak dan Abang. Aku jawab ya. Sebelumnya aku mau nanya ke Yosua Septian, ada nggak di sini? Ada tuh. Ada ya? Mana Dek? Bentar. Oke. Dek Joshua, alasannya masuk komunikasi apa? Aduh, Dek, masih di mute ya? Nggak kedengaran. Rapi ya, Yosua. Iya, dia pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi. Ya Kak, abis ikut MUN Kak. Ya Kak. Keren. Ya Kak, makasih Kak. Ya Kak, saya ikut komunikasi karena saya suka ngomong Kak. Terus saya kan anak IPA Kak, terus saya mau menggali ilmu yang lain gitu Kak. Kan di IPA kan jarang ngomong Kak. Jadi pas saya masuk komunikasi itu saya pengen coba gitu Kak. Gimana sih ngomong di depan orang gitu Kak. Ih, anak Dek, IPA nih Kak. penasaran. Anak IPA nih. Masuk komunikasi. Anak IPA. Aduh, kok anak IPA nih yang masuk komunikasi nih? Pak, ada anak IPA nih, aduh, ngambil jatah anak IPS nih. Aduh, kayak mana nih? Aduh, ngomong diri sendiri kalian. Dek, kenal sama Hotman Paris? Iya Bang, kenapa Bang? Kenal sama Hotman Paris? Enggak Bang, enggak kenal Bang, cuma tahu aja ditanya. Iya Bang, abis ikut seminar Bang, MUN Bang. Oh iya, oke deh, udah Seminar ada MUN di chat tadi udah ya. Sangat deh. Iya Bang, iya Bang, makasih ya Bang. Ayo dijawab yuk Kak. Iya. Terima kasih Kak. Iya, makasih Dek. Kebetulan Kakak juga dari IPA ya. Terus dulu kita ya. Maaf Kak Gina, maaf Kak. Gak apa-apa, aku juga anak IPA kok, santuy. Iya, anak IPA. Tadi masuk komunikasi karena suka ngomong kan. Jadi sebenarnya di komunikasi ini semua tuh, maksudnya kita tuh belajar banyak di komunikasi, nggak hanya ngomong. Kita belajar menulis, kita belajar buat film, kita belajar buat iklan, kita belajar fotografi, desain grafis, jadi news anchor, jadi penyiar radio, jadi PR, pokoknya semua lah kita pelajarin. Jadi nggak perlu takut, prospek kerjanya itu, prospek kerja ilmu komunikasi itu luas banget. Dan tenang aja, perusahaan swasta, perusahaan negeri itu pasti butuh anak komunikasi di perusahaannya. Kalian bisa jadi jurnalis, itu tadi aku sebutin, penulis, news anchor, PR, pokoknya banyak macamnya lah Dek. Udah jelas Dek Joshua? Kak, udah jelas, thank you Kak. Mantap Kak. Oke, sip. Lanjut. Apakah maba belum bisa daftar ke Radio Usukom dari M. Rais Kurnia? Ada anak Usukom nggak di sini? Agina. Oh. Gimana? Halo, senang kali aku
awal-awal udah ada yang mau masuk Usukom. Kalau untuk organisasinya Usukom itu bisa kita lihat dari Instagramnya Usukom. Follow dulu, mana tahu ada pembukaan penyiar, kalian bisa daftar. Dan BTW Usukom itu bukan hanya untuk komunikasi ya, tempatnya di FISIP, cuman umumnya, maksudnya Usukom itu boleh menerima calon penyiar dari lain jurusan, tapi lokasinya tetap FISIP dan yang punya tetap komunikasi, kayak gitu. Bentar ya. Nama Instagramnya usukom.fm. Gitu. Saya kembalikan. Makasih Kak Gina. Udah jelas ya, Dek? Rais Kurnia. Next Udah pertanyaan. Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama, Dek. Next, apa maksud dari kata New Campus New Journey itu, Kak? Bang, terima kasih. Sesuai artinya ya, Dek, New Campus, kampus baru. New Journey, perjalanan baru, pengalaman baru. Jadi New Campus New Journey itu di kampus yang baru ini kalian bakalan dapat pengalaman baru, orang-orang baru yang sebelumnya kalian belum pernah ketemu, kegiatan-kegiatan baru, perjalanan baru, kayak gitu deh. Kayaknya udah oke, udah habis ya. Aku rasa udah segitu aja sesi Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang udah dipilih 10, aku kembalikan ke Kalista. Oke, terima kasih Kak. Ternyata banyak dari teman-teman ilmu komunikasi 2020 yang lintas jurusan ya, dari IPA, dari IPS, tapi kayaknya pasti nggak ada yang dari bahasa. Pasti nggak ada yang dari bahasa ya kan? Ada aku Kak. Wih, ada ternyata. Ada Bang John anak bahasa ya? Ada jurusan bahasa emang waktu SMA. Aku IA Kak. Apa tuh? Oke, terima kasih ya Kak Jessica telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ilmu komunikasi 2020. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang di dunia perkuliahan untuk teman-teman dari ilmu komunikasi 2020. Sebagai kesimpulan, sekarang teman-teman sudah masuk ke dunia lingkungan di mana tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha karena lingkungan kampus jelas berbeda dengan lingkungan sekolah. Di sini kalian akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Sekarang kalian bukan lagi seorang siswa biasa namun sudah menjadi mahasiswa. Untuk itu, kalian harus mampu menyesuaikan sikap. Jadilah mahasiswa yang bukan hanya mengejar gelar di belakang nama, tapi bisa menjadi mahasiswa yang versatil, yang bisa mumpuni segala aspek. Maka selesai sudah acara FGD kita 2020 pada malam hari ini. Semoga teman-teman dari ilmu komunikasi 2020 bisa jadi lebih ngerti nih dan paham tentang gimana sih dunia kampus sebenarnya. Tapi sebelumnya kita bakal foto bersama dulu ya, teman-teman. Kasih aku waktu bentar buat ambil fotonya, oke? Jangan lupa on cam ya teman-teman adik-adik. Dong, biar dapat dokumentasinya Kakak. Ayo bentar aja deh, bentar aja. Foto kui. Suka kali aku nengok Yosua ini. Bentar ya. Udah bisa, Kak. Bentar. Oke, dah. Jadi, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman dari Komunikasi 2020 dan teman-teman dari Imajinasi yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di FGD 2020 hari ini. Selamat malam, sampai jumpa di FGD tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Kak. Sampai bertemu.
di kampus ya. Terima kasih Di Oke, banyak, Kak. Kak. Udah Iya, nggak sabar, Kak. Mau Sehat ketemu, Kak. selalu. Hati-hati di jalan. Sabar Kak, mau kuliah offline Kak. Ya, semangat ya. Jangan lupa makan malam, Kak. Ya, perhatian Jaga sekali. kesehatan ya. Jangan lupa ganti Oke, baju Kak. Yosua. Yosua kok Oke, Kak. Makasih, Yosua Kak. macam mau PBB. ingat itu. Emang MUN, Kak. Ya udah. PBB itu. Yosua kayak mau kepala mainan. Makasih, Dinda. Oke, Kak. Udah, Kak. Kau mau meresmikan rapmu itu, Yos? Nggak usah, nanti aja. Meresahkan ya. Yosua rapper, Kak. Iya, Kak. Boleh Coba lah, coba. Enggak, enggak. Support small business. Support Yosua. Jangan, Kak. Save Yosua, save Earth. Ayo lah, Yos. Jangan. Yos, ayo, ayo. Show your talent. Bisa, Yos, bisa. Yuk, yuk, yuk. Udah, oke, Kak. Jangan malu-malu. Oke, Kak. Oke, Ayo Kak. malu-malu. Ini Kak, ya udah. Oke, Kak. Mana? 12 in the morning, pop short for living, and I'm very gonna smell but through every minute rock wave on your nigga no fail when I hit him every time I speak. I don't hesitate to kill him, and nobody give fuck bro. I don't get it from us or two. I'm a cool mama young no bull can sprain this kid and you fucking afraid they do nothing but my name, man. I don't give a fuck but a motherfucking bow. I'm a pull up with a sticker, hit your motherfucking dough, man. I don't give a fuck about a motherfucking bow. I'ma pull up with a sticker, hit your motherfucking dough. Yeah, people be starving. And people be killing for the great in the spoon. But the streets motherfucker, they stay eating good up in wet we've how these people but you been beats like a TikTok fuck Rick will still like a Bangkok ever symmetry in a billboard scene on TV screaming bitch you a damn fraud and you don't wanna fuck with a chica like me. And I pull up in a Maserati, better duck for your brains, but other concrete. I'm a hit with the five while you know around both time looking like shooting bitch. I'ma go right back with a click and I know you be shaking. Don't test me or I just kick at your noggin. Man, I don't give a fuck about a motherfucking bow. I'ma pull up with a sticker, hit your motherfucking dough, man. I don't give a fuck about a motherfucking bow. I'ma pull up with a sticker, hit your motherfucking dough. Yeah, udah Kak. Gak bisa ya. Member kelima Blackpink ya, member kelima Blackpink ya. Keren ya Yosua. Unggul. Oke, Kak. Yosua Makasih, OTW Kak. di Haji. Sama-sama. Yosua OTW ya. Makasih, Kak. The next Sama-sama, Kak. G-Dragon. Makasih, Kak. Dikasih nih pasti. Mantap deh, mantap. Kota ke-8 BTS. Ya, member kelima Blackpink ya. Enggak mau ikut Blackpink sama BTS, Kak. Enggak mau ikut. Oh, EXO dia. Mau ikut pun cuman. EXO. Kalau tahun depan Yosua nggak ada di Medan berarti udah debut. Pengen ikut Egg Rising, Kak. Nggak pengen ikut. Yes. Boleh. Ketemu Jackson berarti. Aku kasih kau golden ticket pun, Yos. Aku kasih kau golden Amin. ticket. Thank you semuanya. Thank you. Raya nih. Bisa. Tolong subscribe YouTube saya ya kalau mau lihat Malah hasil karya. Juga ya deh ya. 100 kali ya. Bagus dalam promosi ya. Boleh. Yos, mantap. Apa nama channel YouTube-nya? Tuliskan Nama channel itu. YouTube saya Yosua Septian. Ya, tulis Yosua ya. Septian, Kak. Ketik di chat. Oke, Kak. Ntar ya, Kak. Langsung Pak drop linknya langsung. Asli nggak nyesal, Kak. Yoi, Kak. Thank you, Kak. Aduh, baik lagi. Nih, Kak. Duduk, Kak. Itu Kak. Oh, salah. Punya fans kok ya, Dek. Iya, Kak. Thank you, Kak. Duit sama Bang Adian Salubis tuh. Angkut Yosua, Kak. Angkut Yosua. Duit Oke, Kak. Support Yosua. Nanti kalau ada Thank you. bisnis. Bisa ngomong cepat-cepat. bisa di ini ya, di bayar Yosua. Udah, Kak. Cocok jadi admin Lambetura. Kalau ada event bisa diundang Kak Yosuanya. Nggak ada hubungannya sama Lambetura. Gak perlu undang rapper internasional, Yosua aja. Kita punya Yosua. Kita buat Oke. confess nih, Kak. Hidup Yosua. Aku padamu, Yos. Yang tadi nanya soal Usukom udah nggak di sini orangnya? Kenapa Bang? Jelasin Bang. Nggak. Aku juga Masuk penasaran. kayaknya. Santai. Usukom kayaknya. Tanya nih Bang, yang penasaran Bang. Bang, aku penasaran sama Bang. Din. Pantengin terus. Nggak kawanku. Din. Mana tadi Rais tadi tuh yang nanya soal Usukom? Ini Bang. Nah, coba dulu ngomong.
Coba dulu ngomong. 107,7 Usukom FM, solusi cerdas sobat kampus. Bang, belum larang. Belum rasa udah rasa. Harus ngelawan. Kecepatan, Bang, kecepatan. Bang, santai lah, Bang. Nggak usah terburu-buru. Boleh ditulis Bang naskahnya Bang biar nggak ini. Iya, tulis. Kalau nggak jelas boleh VN aja, Bang. Skripnya Bang, tolong. Ngapain VN kau? Oke, itu di chat. Coba ngomong. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Saya Rais yuk, Rais. Bisa yuk. Bisa tuh direkrut Ayo, jadi ayo. Usukom. Ya kan, Kak Gin? Yo, gampang nih, sedikit aja kok. Ayolah. Cuma Coba dicoba. Anak komunikasi nggak boleh malu-malu. Ya, biasanya malu-maluin. Usukom FM, solusi cerdas sobat kampus. Sultan. Nyoba-nyoba Kak, nyoba-nyoba. Sultan kah? Awalnya coba-coba ya, Dek. Kristeniu Sultan. Kok jadi Sultan? Yang disuruh siapa? Lah mana saya tahu. Saya kan maba. Saya kan Saya ikan. Kak, dari tadi nanya, Kak. Suaranya enak kebel ya. Mana Bang tadi? Bulu dibakar aja tuh. Ardian ya tadi. Ardian udah keluar ya? Halo Kak Gin. Kenapa tuh Kak Gin? Pasti tahu lah Bang yang betul kayak mana. Ya betul, tadi itu udah bisa lah dia. 107,7 Usukom FM, solusi cerdas sobat kampus. Woi deh, gitu kira-kira ya teman-teman. Oke, udah malam. Mungkin Rais mau nyoba radio lain juga boleh. Oh, Abang Adrian mau promosiin Kisah FM. Iya, udah jadi penyiar Abang ya. Aduh, ini penyiar Kisah FM. Penyiar sukses. Wow, impresif. Penyiar ternama ya Bang? Iya gitu. Nggak ada itu semua. Udah bercanda-bercanda. Oke, udah. Selesai kan forumnya kan? Iya, sampai Gimana jumpa ya. forumnya? Enak kawan-kawan, adik-adik 2020. Asik Bang, asik. Impresif, Bang. Keren Bang. Keren Bang, keren mantap. Tengok, ditengok-tengok. Rasanya Nggak semua kalian yang ikut ya. Nggak semua dari kalian ikut ya. Enggak lah Bang. Mungkin ada yang kelas malam mungkin Bang. Enggak apa-apa. Malam sekarang ya. 2020. Ada kerja malam juga. Ada. Mana tahu kan dosennya tiba-tiba. Jangan sampai lah, Din. Soalnya kadang dosen kayak tahu bulat, dadakan. Jangan sampai lah, Din. Baca kocek ada ya ya. kelas malam. 2020 ya. Mana ada? Harusnya nggak ada ya teman-teman. Di jurusan lain sih ada. Sama ilmu komunikasi lah nih Bang. Iya maksudnya kan kita komunikasi. Kayaknya nggak ada sih kalau komunikasi ya setahu aku. Mungkin belum ada Kak, bukan nggak ada kan? Nggak tahu kan kita nggak tahu dosennya. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Makasih buat adik-adik yang sudah bergabung. Lekas bertemu, lekas pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa supaya kita bisa betul-betul ketemu ya, Dek ya. Amin. Amin Kak. Kepada juga Kak atas ya, jawabannya. Terima kasih Kakak. Kami udah tua nih, udah semester 7. Semoga kita bisa beneran jumpa ya. Amin. Saya selalu Kak. Amin. Semoga bisa tepat waktu. Iya, kalian juga. Kak, fotonya jangan lupa dikirim Sudah, ya, Kak. Kak. Oke, nanti dikirim ya. Nanti dikirim sama Kak Jessica namanya. Jangan lupa Oke, yuk Kak Jessica kita akhiri. Oke, aku N ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Bye semuanya. Selamat malam, Kak. semuanya. Makasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak.